Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan mereview, menguji performa dari angle grinder Dongcheng DSM 1400. Kalau kita lihat jajaran angle grinder Dongcheng ini bervariasi guys ya, banyak banget macamnya. Untuk yang kabel, yang listrik ini ada berbagai macam. Ada ini ya yang pedal switch, nah ini yang spesial. Di bawahnya ada juga DSM 03100A ya, yang biasa kita bagikan untuk giveaway kepada Anda semua. Kalau yang adiknya ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau guys ya. Itu di 200 ribuan kayak gini. Ini yang biasa kita bagi-bagi buat giveaway Anda semua. Sementara kita akan bahas ini. Tentu memiliki berbagai macam keunggulan ya dibandingkan adiknya. Ya harga tak akan pernah berdusta ya. Dari 3 tahun yang lalu saya selalu menyebut dengan istilah harga takkan pernah berdusta. Uang takkan pernah berdusta kali om. Yang spesial adalah pedal switch. Jadi switchnya itu bukan switch geser gitu guys ya. Ini lebih safety. Diklaim mampu mempunyai RPM di 13.800 watt. Kemudian ukuran dari mata pisaunya di 100 mili. Mantap banget ya. Dan ini semua unit-unit Dongcheng ini sudah registrasi barang K3L. Jadi udah sesuai dengan standar keamanan. Oke guys, seperti apa performa dari Grinda DSM 1400 ini? Kita akan langsung untuk mereviewnya. Dongcheng DSM 1400 ini adalah angle grinder dengan ukuran mata pisau di 4 in atau 100 mili. Jadi keunggulan dari Grinda ini yang paling jos adalah pedal switch. Jadi modelnya bukan saklar on off yang biasa begini guys ya. Bukan, tapi modelnya ditekan. Jos banget ya. Ini merupakan Grinda yang menurut saya lebih aman digunakan jika dibandingkan dengan model Grinda yang sistem saklarnya on off geser seperti ini. Kita lihat dulu untuk garansinya. Ini masih sama seperti halnya produk-produk Dongcheng lainnya ya. Jadi seperti ini. Ada 17 cabang service center yang tersebar di Indonesia. Kemudian selama 3 bulan pertama gratis 1 kali reparasi ya, suku cadang yang gratis. Kemudian sampai dengan 2 tahun itu berlaku untuk 1 kali perbaikan, itu ada diskon 20%. Mantap ya. Toko tempat Anda membeli juga sebagai drop point. Ini adalah buku petunjuk dalam bahasa Inggris. Ini adalah spesifikasi power input di 800 watt, RPM tertulis di 13.000 RPM dengan ukuran mata pisau 100 mili, berat 1,5 kilo. Ini DSM 1400. Nah, di sini adalah perbedaan spek pada Grinda Dongcheng. Satunya DSM 03100, satu lagi DSM 1400. Nah, yang kanan saya ini yang pernah kita review sebelumnya, itu yang harganya 250.000 ya, Grinda murah meriah tapi digaransi. Itu ada perbedaan di power inputnya 710 watt. Sementara yang hari ini kita akan review power inputnya di 800 watt. Kalau yang lain-lainnya sih sama. Untuk perlengkapannya, yang pertama ada kunci. Ini kuncinya juga tebel. Bunyinya juga lain guys ya kalau metal tebel itu ya. Kemudian cover blade-nya ini juga tebal. Bukan yang kaleng-kaleng. Handle, nih handle-nya plastik tetapi bertekstur ya, jadi nyaman. Untuk kabelnya juga ini panjang guys ya. Menurut saya sini hampir 2 meter ini panjang kabelnya. Dan bit quality-nya seperti ini, bisa lihat ya. Sangat rapi untuk bit quality-nya, sambungan-sambungannya. Di sini tidak ada grip karet, tetapi untuk bodinya ini modelnya ramping, kecil. Ya, sehingga memang pada saat kita menggenggamnya ini lebih nyaman. Untuk tangan-tangan kita orang Asia ini lebih pas gitu ya. Tidak terlalu panjang juga untuk modelnya. Dan ini istimewanya dilengkapi dengan pedal switch. Jadi switchnya ini model tekan. Sehingga kalau kita misalnya terlempar untuk Grinda ini, karena kita tahu bahwa Grinda ini mempunyai angka kecelakaan tertinggi untuk power tool dibandingkan power tool lainnya. Makanya dengan pabrik membuat yang model seperti ini nih, mantap banget guys ya. Jadi ada tombol safety, artinya kalau kita tidak menggeser tombol safety ini nggak bisa ditekan ya, aman. Jadi ini kalau kita mau pakai, jempol kita ini geser dulu switch safety-nya, kemudian baru kita tekan. Kira-kira dimensinya bedanya seperti ini. Memang untuk yang 03100 ini mempunyai bentuk yang lebih besar ya. Halus suaranya. Menurut saya sih termasuk halus ya suaranya, pada saat berhenti juga nggak bunyi kata-kata gitu ya. Perhatikan. Halus. Kita akan ukur RPM-nya.
9.300 RPM. Kita langsung pengujian. Jangan lupa untuk menggunakan peralatan safety ya, earmuff, masker, kemudian kacamata safety atau face shield seperti yang saya gunakan, karena ini adalah pengujian gerinda. Itu yang saya rasakan, di samping power yang baik, powerful, untuk gripnya ini guys ya, model gripnya kecil sehingga dalam kita menggunakan angle grinder ini jadi mantap kita memegang gerindanya gitu ya, jadi nggak ragu-ragu karena gripnya kecil. Kemudian ini saya menggunakan media kanal U5, biasanya ketebalan di 3 mili, 3,5 mili, nggak ada masalah, lancar ya. Getarannya minim karena putaran dari mata gerindanya juga stabil ya, putaran gerindanya itu stabil, jadi ke tangan itu nggak berasa yang terlalu tinggi untuk vibrasinya. Berbagai macam angle dari belakang, dari depan ya, nggak ada masalah. Adalah kanal U seperti ini. Kemudian saya akan melakukan pemotongan yang banyak ya, dan berbagai macam media. Kemudian saya juga nanti akan menggerinda media besi, ya, sisa pengelasan seperti apa view-nya. Kemudian kedua untuk pemotongan media hollow, ini ketebalan di 1,8 mili, hollow 4x4, lancar juga, enak guys ya, gripnya kecil, di tangan saya sih pas, enak, nyaman. Dalam pemotongan juga saya mau melakukan penekanan yang normal-normal saja, ya layaknya orang kerja ya, seperti ini saya. Seperti ini untuk holonya, holo 1,8 mili, lancar, nggak ada masalah. Kemudian saya lanjutkan siku 5 cm, ini juga ketebalannya di 3 mili.
Saya lanjutkan besi strip 2 cm. Enak juga ya, yang media tipis-tipis kayak gini juga oke. Untuk media yang tebal split tadi juga nggak ada masalah. Termasuk ringan untuk berat gerindanya ya guys ya, jadi ya nggak gampang pegel lah ya, menggunakan gerinda Dongcheng dengan pedal switch semacam ini. Kemudian di pengujian selanjutnya, ini ada kanal C baja ringan. Ini seperti ini kalau Anda akan memotong kanal C baja ringan guys ya. Mulai dari ujung-ujung dulu di 2 sisi, kemudian nanti yang terakhir baru di sisi atasnya. Supaya apa? Agar tidak terjepit cutting wheelnya, dan itu sangat berbahaya kalau sampai terjepit. Kalau seperti tadi, seperti ini aman. Saya lanjutkan untuk pengujian penggerinda. Ini ada besi WF, ada bekas-bekas pengelasan. Saya akan coba bersihkan, saya coba ratakan menggunakan Dongcheng Angle Grinder. Di pengujian penggerinda ini, saya melakukan penekanan lebih maksimal lagi. Ya, di situ terlihat tembus ke angka 880-an watt. Jadi speknya itu kan di 800 watt. Saya coba sampai tembuskan ke 900-an watt. Tapi saya tidak melakukan secara terus-menerus. Karena kalau saya lakukan terus-menerus di atas spek, rate power input pada gerindanya pasti akan tinggi untuk suhu gerinda. Jadi boleh melakukan penekanan pada saat kita menggerinda, tapi ya ada kayak kita nyanyi lagu gitu guys ya. Jadi kadang-kadang kita nekan, kadang-kadang kita agak normal pemakaian biasa, supaya ya gerindanya juga awet. Kalau kita dari awal sampai akhir menggerinda itu jor-joran, kita tekan terus menerus, itu merek apapun juga akan panas ya, akan panas, karena akan melebihi pemakaian watt yang seharusnya yang tertulis pada spek. Kira-kira seperti itu. Kemudian media yang saya gunakan adalah kanal C baja ringan, besi siku, kanal U yang seperti ini ya. Selanjutnya kita akan ukur untuk suhu pada gearbox ya, di 55 ya, seperti ini 55, 56. Saya lanjutkan ke bodi ya, pada casing motor di 44, 48, 51, 48 nih keliling ya. Kemudian kalau bawah sih ya adem, tuh hanya casing air mixer aja ya. Bodi 50, gearbox di 55. Oke, aman. Oke guys, Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan untuk menggerinda, untuk memotong ya dengan cutting wheel. Ini jos banget. Dan sebenarnya yang lebih spesial adalah fitur safety-nya. Dengan adanya switch model pedal switch semacam ini, apabila gerinda ini terlempar ya, karena ini kejepit gitu ya, untuk cutting wheel-nya ini akan lebih aman. Pada saat kita udah terlepas dari gerinda, ini kan akan langsung off. Jadi lebih aman. Dan saya juga menggunakan gerinda-gerinda GSM 1400 ini untuk pengujian cutting wheel, karena ya menurut saya ini gerinda yang aman gitu ya. Kemudian keunggulan lainnya adalah gripnya ini modelnya kecil, slim, sehingga kita memegangnya ini juga asik guys ya. Di genggaman tangan kita itu pas untuk orang-orang Asia ini, nggak terlalu gemuk gitu ya. Suaranya halus. Kemudian dari hasil ukur suhu, gerinda ini mempunyai suhu yang menurut saya masih rendah gitu ya, adem, sehingga dalam kita menggunakan juga nyaman. Putaran blade-nya juga stabil ya. Kalau Anda kan kalau mau mengecek biasanya ya, itu pada saat kita mau menjelang terakhir itu, dia agak begini nih, agak ngegeol. Tapi untuk gerinda ini sangat stabil ya, putarannya itu stabil, getaran yang ini. Oke, jika Anda berminat dengan produk-produk Dongcheng, ya, silakan Anda kunjungi link pembelian yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Kalau nggak salah ada 11 link pembelian, Anda bisa klik. Anda lokasi mana, di situ juga ada macam-macam dari mulai Medan, Tangerang, ya, Jakarta, Bekasi, wah macam-macam sampai dengan Jawa Timur. Lengkap banget, jajaran power tool untuk yang Dongcheng ini juga sangat lengkap ya, baik corded maupun cordless. Ini gerinda juga ada dua macam lagi. Untuk yang cordless ya, ada yang ukuran 100 mili, ada juga yang ukuran 120 mili. Pokoknya Anda bakal terdongceng-dongceng ya nggak? Kalau udah beli satu tuh biasanya merembet-merembet tuh, akhirnya dongceng semua. Mantap.
Oke guys, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, Abang Channel.